Selamat hari Minggu anak-anakku semuanya. Salam jumpa, ketemu dengan Om Pendeta. Kita semua akan beribadah bersama anak-anakku yang terkasih di rumah masing-masing, dilayani oleh guru-guru sekolah minggu yang siap melayani anak-anakku semuanya. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan membuka Alkitab, dan kita mendengarkan cerita. Wow, pasti seru. Nah, sekarang anak-anakku semua kita siap ya. Yang belum mandi dulu, pakai pakaian yang rapi, lalu duduknya yang sopan, yang makan segera diselesaikan. Jangan lupa cuci tangan dulu, lalu mempersiapkan Alkitab, membuka Alkitab, lalu juga kita akan menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anakku semua, pasti kita sudah gak sabar lagi untuk segera beribadah. Dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai. Amin. Halo adik-adik. Halo, hai. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya. Hari ini Mbak Christine ditemenin sama siapa nih? Ada adik Yunika dan Mas Halo. Dunan. Ya. Seperti burung pipit disayang oleh Tuhan Yesus, apalagi kita disayang juga oleh Tuhan Yesus. Yuk kita memuji nama Tuhan yuk. Kita bangkit berdiri, semangat nyanyi burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Ya, kita akan berdoa pembukaan. Duduk yang baik, duduk yang rapi. Kita akan berdoa dibawakan oleh Ibu Eda Mesti. Anak-anak, sebelum ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, sikap duduk yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh berkumpul bersama keluarga kami. Kami mau ibadah sekolah minggu. Terima kasih Bapa buat semuanya kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah sekolah minggu ini Tuhan, dari awal hingga selesainya. Tuhan juga memberkati firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah firman Tuhan itu boleh kami dengar, kami boleh duduk diam, duduk tertib Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Sigit. Kita puji nama Tuhan Yesus dengan lagu Si Semut. Yuk kita pujikan sama-sama. Si semut yang kecil bekerja dengan rajin, waktu musim panas kumpul rezeki. Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Si semut yang kecil bekerja dengan rajin,
Anak-anak, tetap semangat ya. Duduk yang manis. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Mari kita baca Alkitab kita yang diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Anak-anak, ini gambar apa? Iya, betul, semut. Semutnya yang baru membawa makanan, bekerja keras membawa makanan untuk dibawa ke gudang makanannya. Dalam Alkitab pun ada seorang tokoh yang bernama Yusuf yang rajin bekerja dan tekun bekerja. Secara ringkasnya, cerita tentang Yusuf ini kita mau lihat filmnya. Ayo kita lihat, inilah Yusuf. Dia punya baju yang indah dari ayahnya tercinta. Yusuf punya 12 saudara. Yusuf sangat dikasihi oleh ayah Yakub dan Rahel. Saudaranya merasa iri. Bahkan saudaranya makin benci pada Yusuf ketika Yusuf menceritakan mimpinya bahwa Yusuf yang terbaik. Lalu saudaranya merencanakan hal yang buruk pada Yusuf dan akhirnya menjual pada orang Mesir. Di rumah Potifar, Yusuf rajin bekerja dan majikannya suka pada ketekunan Yusuf meskipun sempat difitnah dan dipenjara. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang indah. Ketika Firaun bermimpi, Yusuf dipanggil Raja Firaun untuk mengartikan mimpinya. Dengan hikmat Tuhan, Yusuf mengartikan akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan. Yusuf diangkat oleh Raja Firaun untuk menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Yusuf bekerja dengan tekun, membuat gudang makanan untuk menyimpan makanan di musim kelimpahan. Waktu musim kekeringan, Mesir tetap berlimpah makanan, sehingga Bapak Yakub menyuruh anaknya untuk membeli makanan ke Mesir. Saudara Yusuf tidak mengenali Yusuf karena sudah puluhan tahun tidak bertemu. Tetapi Yusuf mengenal mereka. Saudaranya takut. Yusuf lalu memperkenalkan diri bahwa dia Yusuf. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Dari filmnya tadi bahwa Allah mempunyai rancangan yang indah buat Yusuf. Demikian juga buat anak-anak. Yusuf yang semula jadi budak, dia lalu menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Itu jalannya tidak lurus, tapi ada rintangan dan masalah. Lalu apa yang dilakukan Yusuf? Dia rajin, tekun. 2, dia sabar. 3, dia mempunyai hikmat Tuhan. Anak-anak mau seperti Yusuf? 1 tadi apa? Rajin, tekun. Saat ini, dalam pandemi ini, anak-anak belajarnya secara online. Maka
belajarnya harus dengan sungguh-sungguh. Kalau misalnya guru memberi tugas, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dengan tekun. Kalau misalnya guru menerangkan, ya didengarkan dengan baik. Yang kedua, yaitu apa tadi? Sabar. Anak-anak, saat ini kalau misalnya lihat habis bermain, lihat donat yang manis, anak-anak apakah langsung memakan donatnya? Tidak, harus cuci tangan dulu. Cuci tangan pun harus sabar, yaitu kalau cuci tangan dengan sabun tangannya, jempolnya. Terus ini cuci tangan harus sabar juga, pakai air keran yang mengalir bersih. Terus pakai lap yang bersih, baru bisa makan donatnya. Dan saat ini anak-anak harus tetap sabar di dalam rumah, bermain di dalam rumah, dan belajar di dalam rumah. Kalau mau keluar, ada hal yang sangat penting, harus pakai masker. Itu juga termasuk sabar. Yang ketiga apa tadi? Hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan ini dapat diperoleh dengan kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa, membaca firman Tuhan. Anak-anak saat ini bisa berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Terus hikmat Tuhan itu juga dapat diperoleh dari nasihat papa dan mama kalian. Yakinlah bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan itu indah. Rancangan Tuhan itu indah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan sungguh amat baik, terima kasih buat rancangan yang Engkau berikan kepada kami. Itu indah Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami supaya dapat seperti Yusuf yang rajin, tekun, sabar, dan punya hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami pasrahkan kehidupan kami. Amin. Anak-anak, kita mau aktivitas ya. Membuat topi berbentuk pelangi. Pelangi itu indah kan? Sama seperti rancangan Tuhan yang sangat indah sekali. Siapkan gunting, krayon atau pensil warna, lem, boleh pakai double tip atau isolatif, serta pulpen atau spidol. Dan jangan lupa kertas HPS. Kalau tidak ada kertas HPS, asturo yang berwarna putih. Kertas HPS ya, kita gunting dua ya. Bagi anak-anak yang belum bisa gunting, nanti dibantu sama mamanya. Dibelah dua, setelah itu nanti digunting berbentuk seperti puncak atau pelangi. Anak-anak nanti ini diwarnai ya. Setelah diwarnai, nanti ditulis nama. Yang belum bisa nulis, minta tolong diajari sama mama. Setelah sudah ditulis nama, ditempel. Nah, jadi seperti ini, berbentuk pelangi. Hasil karya anak-anak nanti dikirim ke nomor HP Ibu Ami. Kita mau lihat dulu ya hasil karya teman-teman minggu kemarin.
key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. Anak-anak, ibadah sudah selesai. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga buat ibadah anak sekolah minggu yang telah berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan sungguh indah buat anak-anak yang selalu berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, Bapa di surga, kami berdoa buat kedua orang tua kami, Papa, Mama, dan semua keluarga kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan umur panjang, kesehatan. Biarlah Tuhan selalu menjaga, melindungi mereka Bapa. Dan kami juga anak-anak Bapa, boleh menjadi anak-anak yang taat, mau dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami Tuhan. Biarlah kami boleh tetap taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan telah menjadikan hidup kita berharga loh di matanya. Makanya kita harus selalu mengucap syukur ya kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Semua Baik. Dari semula telah kau tenangkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Ya adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi, rajin belajar di rumah, dan juga rajin bantu ayah ibu. Oke, tetap semangat. Dadah!